Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovelia Anggitarani dari kelas 1043 nomor presensi 16. Di video ini saya ingin menceritakan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. A. Kerasulan dakwah Rasulullah SAW dan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada malam tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara menulis dan membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. B. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. 1. Akidah. Rasulullah SAW diutus Allah untuk membawa ajaran tauhid yang menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini. Langit, bumi, matahari, bintang, hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya itu adalah ciptaan Allah. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber pada wahyu-wahyu ilahi. 2. Akhlak mulia. Dalam hal akhlak mulia, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia telah tampil sebagai sosok yang jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Selain itu, Rasulullah tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Selain itu, Rasulullah juga terampil sebagai sosok yang membela kebenaran, teguh pendirian, dan rajin beribadah. Sebagai sosok yang berani, Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji agar segera ditinggalkan. C. Profil dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. 1. Berdakwah dengan lemah lembut. 2. Berdakwah pada keluarga dan kerabat dekat. 3. Berdakwah dengan sikap yang jujur dan amanah. 4. Berdakwah dengan sikap sabar dan tawakal. 5. Berdakwah dengan sifat tasamud atau toleran. D. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dalam 3 tahun awal masa dakwah di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang yang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tohlan bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abu
Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Orang-orang ini kemudian mendapat julukan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, "Maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwah dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang masuk Islam, dan pamannya Abu Thalib bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. 2. Reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, kaum kafir Quraisy berupaya menggagalkan kekuatan agar Rasulullah SAW dan upayanya dalam menyebarkan ajaran Islam dapat dihentikan. Ada beberapa alasan kaum kafir menolak dan menentang ajaran yang dibawa Rasulullah, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab Jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang angkuh dan sombong. Mereka menganggap bahwa semua yang telah mereka lakukan adalah sesuatu yang benar. Mereka menganggap bahwa tidak salah dengan apa yang mereka lakukan. Kesombongan mereka tercermin dari yang mereka berbuat, terutama kesombongan kaum Quraisy yang merasa suku mereka yang paling terhormat dan yang paling berpengaruh. Mereka memandang bahwa mereka lebih mulia dan tinggi derajatnya dari golongan bangsa Arab lainnya. Mereka tidak menerima ajaran kesamaan hak dan derajat yang dibawa oleh Islam. Oleh karenanya, mengakui dan menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan menurunkan dan menjatuhkan derajat dan martabat serta mengancam kedudukan mereka. 2. Fanatisme buta terhadap luhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya menyebabkan mereka sangat sulit menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar. Mereka sangat sulit diberikan pemahaman bertauhid. Tuhan bagi mereka diwujudkan dalam bentuk berhala-berhala yang mereka buat sendiri sejak ratusan tahun yang lalu. Fanatisme terhadap ajaran leluhur jelas telah menggelapkan mereka ke dalam kesesatan yang nyata. 3. Eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Jika mereka menerima Rasulullah SAW
ajaran yang dibawanya tentu saja akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Kekuasaan dan pengaruh yang selama ini mereka dapatkan dengan menghalalkan berbagai cara tentu sangat bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mereka mati-matian mempertahankan eksistensi dan keberadaan mereka untuk menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.